Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil melakukan update status vote, kali ini kita akan menambahkan fungsi untuk mengecek apakah pemilih tersebut sudah melakukan vote atau belum. Sehingga kalau sudah melakukan vote, list kandidat nggak akan ditampilkan lagi. Jadi dia nggak bisa vote ulang ya. Untuk itu kita langsung buka project kita. Oke, ini project kita. Kita langsung aja buka extension AppScript. Oke, ini project kita. Kita tambahkan fungsi baru. Oke, di bawah submit vote ya. Di atas get web app URL kita tambahkan function, kita beri nama cek status vote. Buka kurung. Kita kasih parameter nis, kurung berawal, enter. Oke, kita ambil sheet pemilihnya ya. Var sheet pemilih sama dengan spreadsheet app get active spreadsheet titik get sheet by name. Kita ambil nama pemilih ini ya. Sheet pemilih kita masukkan di sini. Oke, titik koma. Oke, setelah kita panggil sheet pemilih, kita ambil datanya var data pemilih gini ya, sama dengan sheet pemilih get active get data range kurung titik get values. Kita ambil semua nilainya dulu. Oke, setelah dapat datanya, kita lakukan pengecekan. Oke, kita buat perulangan ya. Kita ketik var index baris sama dengan 1 titik koma index baris kurang dari data pemilih dot length. Jadi index baris diulang sampai sejumlah data pemilihnya ya. Titik koma index baris plus kurung kurawal enter. Oke, di sini kita akan cek kalau nisnya ketemu ya. Jadi dicek nisnya ada nggak. Kalau ada, kita panggil status vote-nya. Oke, if di sini ya, jika data pemilih kurung kotak ya di indeks baris terus indeks ke 0 ini adalah kolom pertama itu yang nis ini ya, ini sama dengan nis ya, nis dari inputan ini, maka kita buka kurung kurawal, kita panggil var status vote sama dengan data pemilih indeks baris kolomnya ke 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau indeks berarti ada keempat ya. Indeksnya ini 0, indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks keempat. Jadi di sini kita masukkan 4. Oke. Ini sama dengan sudah. Ya. Nah, oke. Jadi maksudnya apa? Status vote ini nanti hasilnya harusnya menjadi true atau false. Kayak gini ya. True atau false. Jadi bukan sudah atau belum, tapi true or false. Jadi kita cek dengan kode ini ngecek apakah data status vote-nya itu sudah atau enggak. Ini jika data status vote ini sama dengan sudah, maka hasil status vote-nya ini sama dengan vote, sama dengan true, kayak gini ya. Tapi kalau ternyata tidak, maka ini hasilnya jadi false. Seperti ini ya. Jadi maksudnya kode ini itu seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya
kita kembalikan nilai ini ya, return kurung kurawal. Kita buat variabel namanya sudah voting titik 2 status vote yang ini ya. Oke, lalu koma, kita buat nama data pemilih indeks baris, nama itu di indeks ke-1 atau kolom kedua ya. Kita lihat. Oke, indeks ke-1. Oke, setelah seperti ini sudah. Oke, ini sudah. Oke, jangan lupa titik koma ya. Ini titik koma. Oke, ini sebenarnya sudah cukup. Kita panggil ini di vote HTML. Oke, di sini ya, vote HTML. Kita lakukan perubahan saat pertama kali load halaman ya, di sini onload. Nah, di bawahnya ini menampilkan data pemilih. Ini kan sebelumnya kita langsung tampilkan kandidat. Nah, ini kita hapus, kita enter. Di sini kita panggil fungsi tadi ya. Jadi kita panggil Google script run, lalu with success handler titik. Nah, di sini kita panggil fungsi tadi, cek status vote ini ya. Nah, kita copy aja. Oke, di sini titik. Nah, niche-nya kita ganti menjadi niche pemilih ya. Niche pemilih. Oke, seperti ini, terus titik koma. Oke, setelah seperti ini baru kita eksekusi di dalam sukses handler ini ya, di dalam kurung ini kita enter, kita buat fungsi function kurung status seperti ini, kurung kurawal, enter. Kita cek jika status titik sudah voting. Oke ya, ini dapat dari mana? Itu dapat dari di kode GS di cek status vote, itu di return ini ya. Return ini kan mengembalikan objek, isinya ada sudah voting sama nama. Nah, kita panggil sudah voting ya, sudah voting di sini ya, sudah voting. Oke, jika sudah voting ini sama dengan true ya, maka kita gini ya, kita sembunyikan kandidatnya ya. Jadi dokumen get element by ID. Nah, kandidatnya itu ID-nya mana ya? Ini ID-nya kandidat kontainer. Ini kita panggil di sini. Oke, titik style titik display. Ini ya, sama dengan petik non. Jadi ini untuk menyembunyikan tampilan dari kandidatnya. Setelah titik koma, enter, dokumen get element by ID. Nah, sebaliknya pesan sukses kita munculkan. Nah, ini pesan sukses. Ini kita munculkan ya. Seperti ini. Style display sama dengan petik blok titik koma. Oke, kalau sudah kita dokumen lagi get element by ID. Nah, pesannya ini kita panggil ya, pesan sukses teks. Nah, teksnya kita panggil di sini petik. Nah, oke, teks konten. Nah, sama dengan petik Anda sudah melakukan voting sebelumnya. Oke ya, sebelumnya titik terima kasih tanda seru. Oke, seperti ini, jangan lupa di akhirnya titik koma. Oke, jadi seperti ini. Lalu setelah tutup ini ya, tutup
kurawal if ini kita tambah else. Kurung kurawal, enter. Nah, di sini baru kita tampilkan kandidat. Nah, jadi kalau sudah voting, maka kandidatnya kita sembunyikan dan kita munculkan pesan kalau orangnya sudah voting sebelumnya. Terima kasih. Kalau belum, atau else ini ya, masuk di else, baru tampilkan kandidatnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah kita coba jalankan, save dulu ya, save project, deploy, new deployment. Oke, day 10, cek status vote. Oke, who has access, anyone, klik deploy. Oke, copy URL-nya, kita buka tab baru, paste di URL sini, enter. Oke, kita akan login pakai ini Tanto ya. Tanto ini sudah, jadi harusnya dia nggak bisa vote lagi. Oke, 123, 123. Oke, nah ini ya, jadi setelah login langsung muncul Anda sudah melakukan voting sebelumnya, terima kasih. Jadi nggak bisa voting lagi ya si Tanto ini karena sudah vote. Dengan fitur ini sekarang alur sistem kita jadi lebih aman. Jadi setelah user login akan dicek apakah dia sudah voting atau belum. Kalau sudah voting maka akan muncul pesan seperti ini, Anda sudah melakukan voting sebelumnya, terima kasih. Jadi dia nggak bisa lakukan voting lagi, lebih aman. Tapi kalau dia belum voting, baru akan ditampilkan list kandidatnya. Jadi dia bisa lakukan voting ya. Dengan fitur ini, sekarang sistem e-Pilketos kita sudah lengkap dan bisa dipakai ya, bisa diimplementasi, walaupun tampilannya masih sangat sederhana. Untuk itu, di next video, kita akan percantik tampilan kita pakai CSS. Untuk itu, tetap semangat dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.